dalam kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengkaji salah satu kajian ya. Seperti biasa kalau sudah tilawah dan alhamdulillah di hari Ahad ini ada tahfiznya, kemudian ada kajian juga sedikit. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tazkiyatun nafs ya, ibu-ibu. Seperti biasa dengan materi dadakan, tapi nggak apa-apa, kita akan mencoba belajar bersama sebetulnya sama bagaimana di menjelang Ramadan ini kita lebih mengintenskan lagi pendalaman dalam keagamaan. Pada tema kali ini adalah tentang tazkiyatun nafs, bahwa yang kita tahu sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ya ayat 129, bahwa intinya Rasulullah diutus itu adalah untuk tazkir, memberikan peringatan ya. Kita juga sama nih sebagai alim, para orang-orang asatizah dan guru-guru di sini semuanya juga pastinya memiliki kewajiban apa-apa yang akan disampaikan di sini sesuai dengan spirit Al-Baqarah ayat 129. Di sana ada tazkir, kewajiban kita juga sama. Rasul juga kan ngasih peringatan, kemudian taklim, menyampaikan pengajaran, kemudian juga ada tazkiyah, bagaimana mensucikan jiwa gitu ya. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 129 boleh dibuka juga ya sama Bapak Ibu yang sering kita baca gitu ya, bahwa doanya yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya atau anak cucunya, Rabbana, ya Tuhan kami, wa ba'as, utuslah, fihim, untuk mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yang tugasnya itu adalah yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu gitu ya, yang akan membacakan Al-Quran. Nah, kita semua tadi alhamdulillah ya sudah yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitab, dan juga akan membacakan ayat, akan mengajarkan kitab atau Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah di sini maksudnya adalah sunnah, kemudian juga wa yuzakkihim, serta mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha aziz, yang maha perkasa, al hakim, yang maha bijaksana. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tazkiyatun nafs ya, bagaimana jiwa kita yang kotor ini ya, khususnya saya gitu ya, menjelang Ramadan ini kita berupaya untuk mensucikan jiwa, yang merupakan sesuatu yang sangat penting gitu ya. Di sini ada dalilnya ya dalam surah An-Nazi'at, faqul hallaka ila tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun. Ini kan Allah menyuruh ya kepada Nabi Musa, faqul hallaka ila tazakka, adakah keinginan untukmu ya, kepada Fir'aun untuk mensucikan diri dari kesesatan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsya, dan kata Nabi Musa kepada Fir'aun, dan aku akan membimbingmu, aku akan memimpinmu ke jalan Tuhanmu, supaya engkau itu takut kepada Allah gitu ya. Nah, kalau kita lihat kata tazkiyah ini bisa diartikan tathir ya, penyucian, an-numu, atau pertumbuhan. Jadi intinya kata tazkiyatun nafs itu adalah mensucikan jiwa, tatahur,
Dari apa? Mensucikan dari apa? Dari segala penyakit gitu ya. Dari segala kekurangan, dari segala cacat. Kemudian setelah tatohur, kita mensucikan jiwa kita dari berbagai sifat negatif ya, dari rasa hasud, ria, sombong, dan berbagai hal gitu ya, dari segala penyakit dan berbagai macam cacat ya. Kemudian diaktualisasikan atau tahakkuk kesucian tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan akhirnya takhalluk, menghiasi jiwa kita ya dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, sebagaimana dalam asma wa sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya tidak usah kita membuat program lagi, misalkan gimana nih program tazkiyatun nafs itu kayak gimana. Nah, sebetulnya dari ritual ibadah yang kita lakukan sehari-hari pun itu adalah semuanya adalah dalam rangka tazkiyatun nafs. Misalnya kita lihat di sini ada zakat infak ya. Zakat dan infak ini adalah sarana terpenting dalam tazkiyatun nafs. Karena kan kita tahu tabiat manusia itu khuliqa halu'a manu'a gitu ya. Manusia itu pada dasarnya pelit gitu. Dia itu orangnya manu'a gitu. Dalam Al-Qur'annya udah Allah sampaikan bahwa tabiat jiwa manusia itu kikir, sehingga harus dibersihkan jiwa kita. Nah, infak itu merupakan amalan untuk membersihkan jiwa dari kekikiran supaya menjadi bersih gitu ya. Supaya menjadi bersih. Nah, ini jadi bahwa intinya bahwa kita semua dalam Al-Qur'annya sudah disampaikan sifat dasar manusia itu adalah khuliqa halu'a, berkeluh kesah, manu'a, kikir gitu ya. Nah, ini bisa dibersihkan kekikiran itu, rasa menganggap bahwa harta itu milik kita gitu ya, bahwa itu semua adalah titipan Allah itu. Nah, itu bisa dibersihkan sifat kikir kejelekan itu dengan zakat dan infak. Nah, jadi intinya tazkiyatun nafs itu bisa dilakukan dengan rangkaian amal ibadah yang kita lakukan. Jika dilakukan dengan benar, dengan sempurna, maka akan melahirkan spirit hati yang bersih gitu ya. Efek dari ibadah yang kita lakukan itu akan melahirkan tadi, jadi hati yang bersih, yang nafsnya itu yang zakaha gitu ya, yang qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Nah, nantinya akan seperti itu. Nah, misalnya kita lihat sholat gitu ya. Sholat itu merupakan sarana terbesar sekaligus bukti atau standar dalam tazkiyatun nafs. Jadi sholat itu adalah mempertegas gitu ya, bahwa di sana kan ada tauhid, ada syukur, sholat itu adalah zikir, ingat gitu ya. Dari mulai gerakan berdiri, ruku, sujud, duduk. Jadi sholat itu adalah ibadah dengan berbagai posisi gerakan pokok tubuh. Nah, di sana itu ada makna-makna tersendiri gitu ya. Misalkan kenapa harus sujud, misalkan. Nah, itu seperti apa gitu. Filosofinya apa? Kenapa harus takbir, dan seolah-olah dalam takbiratul ihram itu kita berserah diri pada Allah, seperti simbol menyerah seperti ini misalkan. Nah, ini bahwa sholat itu intinya dikaitkan dengan tazkiyatun nafs itu bisa memusnahkan bibit-bibit kesombongan, bahwa manusia itu memang memiliki rasa sombong gitu ya, membangkang sama Allah, ada rasa ujub, sombong. Nah, ini dengan melakukan sholat itu, kalau sholatnya dilakukan dengan benar, penuh kehusyuan, penuh hikmat, maka itu adalah bisa memusnahkan bibit-bibit kesombongan, bisa memusnahkan pembangkangan kita ya, rasa ujub, sombong, bisa kemudian pokoknya berbagai bentuk kemunkaran dan kekejian. Karena kan kita tahu bahwa sholat itu bisa tanha anil fahsya wal munkar,
bahwa dengan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, mudah-mudahan seperti ini ya sholat yang kita lakukan, bahwa sholat yang khusyuk ini ya, bahwa dalam surah Al-Mu'minun sungguh beruntung gitu ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman yang khusyuk gitu ya dalam sholatnya. Jadi mudah-mudahan kita di menjelang Ramadan ini belajar lagi khusyuk ya dalam sholat. Ini merupakan wujud tertinggi dari indikasi bahwa hati kita itu sehat gitu. Karena dengan hati yang rusak, khusyuk itu nggak ada gitu. Hati yang kotor, khusyuk itu nggak ada. Jadi nah ini ketika sholat kita nggak khusyuk, nah berarti ini mengindikasikan bahwa hati kita itu didominasi dengan berbagai penyakit berbahaya, berbagai penyakit yang nuktah sauda gitu ya, titik hitam, banyak titik hitam di hati kita gitu. Nah sehingga hati yang didominasi dengan berbagai penyakit itu nantinya akan kehilangan orientasi akhiratnya gitu. Jadi susah untuk menerima kebaikan, disebutkan nama Allah saja tidak bergetar, lempeng gitu, nggak peka gitu. Dibacakan ayat Al-Quran saja tidak ngaruh gitu ya. Nah itu seperti itu. Kemudian menjelang saum juga dalam tazkiyatun nafs ini, nah saum kita kita lihat gitu ya, bahwa puasa nanti itu mari kita lakukan dengan penuh kesungguhan, bahwa saum itu juga bagian dari tazkiyatun nafs, menduduki derajat ketiga ya setelah sholat, zakat tadi, bahwa syahwat terbesar manusia itu sampai manusia ada yang korupsi, misalnya ada yang menyimpang, itu adalah syahwat perut dan kemaluan. Nah, dengan saum ada syariat saum itu bisa mengerem syahwat perut dan bisa mengerem syahwat kemaluan gitu kan. Definisi saum itu adalah al imsak anil akli wasyurbi wal jima min tulu'i syamsi ila gurubi syamsi. Min tulu'il fajri ila gurubi syamsi. Bahwa saum itu adalah menahan dari makan, minum, jima gitu ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bagaimana Allah melatih kita untuk mengendalikan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Nah, itu jadi dengan saum itu merupakan pembiasaan terhadap jiwa ya untuk mengendalikan syahwat kita. Jadi mudah-mudahan kita nanti saumnya itu betul-betul bukan hanya rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nah, kemudian Allah menjadikan saum ya sebagai sarana untuk mencapai derajat takwa, sebagaimana yang kita tahu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita mencapai derajat takwa gitu. Dengan saum itu tujuan utamanya itu mencapai derajat takwa. Nah, tapi saum juga ada tiga derajat gitu ya. Ada 3 tingkatan. Nah, kita mau yang mana nanti bisa dilihat bahwa saum itu ada yang awam ya, namanya saum awam itu, kemudian ada saum khos dan khawasul khos, jadi super khusus. Gimana saumnya orang awam? Jadi saumnya orang awam itu hanya menahan perut dan kemaluan dari memperturutkan hawa nafsu. Nah, itu. Tapi kalau kita ingin meningkat derajat saum kita, misalkan menjadi saum orang khusus, jadi bukan hanya menahan lapar, bukan hanya tidak berjima menurutkan itu gitu ya, bukan hanya sebagaimana hadis tadi. Saum khusus ini sambil juga bagaimana kita bisa menahan pendengaran kita, menahan pendengaran dari hal-hal yang
ya, tidak semestinya didengar gitu. Menahan penglihatan kita, menahan lisan kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, kata-kata yang ya marah-marah emosi misalnya, menahan tangan dan kaki kita dan semua anggota badan dari berbagai dosa. Kan terkadang saum-saum tapi lisannya masih bergunjing, bergosip, misalkan masih mengeluarkan kata-kata yang marah-marah, misalkan telinga masih mendengarkan lagu-lagu yang ya misalkan mengandung syahwat dan sebagainya. Kemudian saumnya orang yang super khusus, khawasul khos, ya. Nah ini bagaimana? Jadi saumnya orang yang super khusus itu adalah saumnya hati gitu. Hati itu bisa menahan dari berbagai keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran yang tidak berarti. Menahan hati dari selain Allah secara total. Nah, saum ini merupakan tingkatan saumnya para nabi, tingkatan saumnya para rasul, tingkatan saumnya para siddiqin, tingkatan saumnya muqarrabin. Mudah-mudahan kita termasuk yang siddiqin dan muqarrabin. Nah, mungkin 1 sampai 3 dulu ya, sampai 3. Nah, karena kalau semuanya nanti takut kepanjangan. Terakhir aja ini misalkan. Nah, ini bagi haji ya, terakhir haji karena ini masih banyak ya. Haji, kalau haji itu hubungannya dengan tazkiyatun nafs adalah pembiasaan jiwa untuk melakukan berbagai sejumlah value ya, sejumlah nilai seperti istislam, taslim, mengarahkan jerih payah dan harta di jalan Allah gitu ya, bahwa kan tidak sedikit ya harta yang harus dikeluarkan dalam haji itu, bahwa jerih payah kita itu disisihkan, harta kita itu disisihkan untuk dipakai di jalan Allah. Di sana ada ta'awun gitu ya, ada ta'aruf, melakukan syiar-syiar ubudiyah kepada Allah. Jadi hal itu memiliki pengaruh dalam tazkiyatun nafs sebagaimana merupakan bukti telah merealisasikan kesucian jiwa, bahwa enggak mungkin jiwa yang kotor gitu ya mau harta yang sudah dia kumpulkan dia pakai gitu ya untuk tadi syiar agama Allah. Nah, ini dengan haji pun ini adalah wujud realisasi kesucian jiwa kita. Nah, mungkin takut kepanjangan ya. Sebetulnya ini masih slide-nya masih panjang, cuman ya seperti biasa di komunitas kita sedikit-sedikit dulu. Karena ini waktunya sudah jam 6:10, walaupun itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Masih kita akan lanjutkan besok. Jadi mohon maaf ya belum ke tafsir. Kita persiapan di Ramadan ini kemarin sudah ada 3 bekal yang kita pelajari, dan hari ini kita pun mempelajari bagaimana sebelum Ramadan itu kita tazkiyatun nafs gitu ya, melalui ibadah sholat kita, melalui infak sedekah kita. Jadi kita berusaha membersihkan kotoran-kotoran dari dada kita semuanya, supaya nanti saat saum itu betul-betul kita sudah siap melakukan berbagai amal solih yang ada di dalamnya. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas kebersamaannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti atas materi yang sangat luar biasa. Semoga Allah membersihkan hati-hati kita untuk bisa menyambut Ramadan dengan ibadah yang terbaik dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsira atas partisipasi dan kebersamaannya. Semoga insya Allah besok lagi dan seterusnya kita kembali bisa bertemu dalam waktu dan room yang sama untuk kembali mengaji setiap hari. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan istighfar 3 kali, doa kafaratus majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah.